Halo sahabat CPNS, welcome back to Irama Widya YouTube channel. So, kamu pasti udah dapat jadwal ujian SKD-nya kan? Supaya sahabat CPNS persiapannya lebih mantap lagi, yuk simak video penjelasan soal-soal SKD di channel Irama Widya. So, don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan video-video berikutnya. And don't forget to share this video, okay? Halo sahabat CPNS, salam sehat semuanya. Video ini adalah lanjutan dari 3 video pembahasan TKP sebelumnya. Jadi, buat yang belum nonton, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Kali ini, kita akan membahas soal TKP yang meliputi aspek semangat berprestasi, pelayanan publik, integritas, orientasi kepada orang lain, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kemampuan beradaptasi, kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, inisiatif, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, dan teknologi informasi dan komunikasi. Yuk langsung saja kita bahas soal nomor 21. Pertanyaannya adalah, 2 bulan lagi saya mendapat kesempatan ikut kompetisi dalam bidang yang saya senangi. Maka saya A. Tidak mengikuti kompetisi, B. Mempersiapkan diri agar memenangkan persaingan, C. Ikut jika ada kemungkinan saya menang, D. Tidak ikut saja daripada kalah, dan E. Ikut karena saya pasti memenangkan persaingan. Soal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi aspek semangat berprestasi, sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Mempersiapkan diri agar memenangkan persaingan. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa Anda memiliki semangat juang untuk berkompetisi. Hal ini karena Anda memiliki semangat berprestasi yang tinggi. Jadi, jika Anda memilih jawaban B, maka akan mendapat skor 5. Selanjutnya, mari kita analisis pilihan jawaban yang lain. Yang pertama, pilihan jawaban A, tidak mengikuti kompetisi. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa semangat berprestasi Anda rendah karena Anda memutuskan untuk tidak mengikuti kompetisi. Jadi, jika Anda memilih jawaban A, maka akan mendapat skor 2. Selanjutnya, pilihan jawaban C, ikut jika ada kemungkinan saya menang. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa Anda cukup memiliki semangat berprestasi karena bayangan untuk kemungkinan menang cukup memicu semangat berprestasi Anda. Jadi, jika Anda memilih jawaban C, maka akan mendapat skor 3. Selanjutnya, pilihan jawaban D, tidak ikut saja daripada kalah. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa Anda memiliki sifat yang pesimis. Jika belum bertanding, Anda sudah merasa bahwa Anda akan kalah, sehingga tidak memicu semangat Anda untuk berprestasi. Padahal ini adalah kompetisi dalam bidang yang Anda senangi. Jadi, jika Anda memilih jawaban D, maka akan mendapat skor 1. Yang terakhir, pilihan jawaban E, ikut karena saya pasti memenangkan persaingan. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa semangat berprestasi Anda cukup baik karena Anda memiliki keyakinan untuk memenangi kompetisi. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa semangat berprestasi Anda cukup baik karena Anda memiliki keyakinan untuk memenangi kompetisi. Namun, Anda juga harus mempersiapkan diri agar memenangkan persaingan. Jadi, jika Anda memilih jawaban E, maka akan mendapat skor 4. Selanjutnya, soal nomor 22. Sebagai seorang pelayan masyarakat, saya akan memberikan pelayanan yang A. Optimal dan efisien, B. Gratis atau tidak memungut biaya, C. Tepat dan tuntas, D. Ramah dan penuh persaudaraan, E. Layak dan tidak membebani. Soal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi aspek pelayanan publik, sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Optimal dan efisien.
Pelayanan yang optimal dan efisien menunjukkan bahwa Anda mampu melayani masyarakat sesuai kebutuhan. Dengan ini, masyarakat merasa terlayani dengan baik. Jadi, jika Anda memilih jawaban A, Anda akan mendapat skor 5. Selanjutnya, mari kita analisis pilihan jawaban yang lain. Yang pertama, pilihan jawaban B, gratis atau tidak memungut biaya. Pelayanan yang gratis atau tidak memungut biaya merupakan aturan standar yang sudah menjadi kewajiban instansi pelayanan publik, khususnya instansi milik negara. Pelayanan yang gratis atau tidak memungut biaya merupakan aturan standar yang sudah menjadi kewajiban instansi pelayanan publik, khususnya instansi milik negara. Jika Anda memilih jawaban ini, Anda hanya akan mendapat skor 1. Mengapa? Karena Anda tidak menunjukkan keinginan yang lebih untuk memberikan pelayanan yang memuaskan. Selanjutnya, pilihan jawaban C, cepat dan tuntas. Pelayanan yang cepat dan tuntas sekilas merupakan pilihan yang tepat. Namun, Anda akan mendapatkan skor 3 jika memilih jawaban ini. Hal ini karena cepat dan tuntas belum tentu memuaskan. Anda perlu memberikan pelayanan yang optimal dan efisien. Selanjutnya, pilihan jawaban D, ramah dan penuh persaudaraan. Pelayanan yang ramah dan penuh persaudaraan akan membuat masyarakat nyaman dan terlayani dengan baik. Namun, jika Anda memilih jawaban D, Anda tidak mendapat skor maksimum, tetapi Anda akan mendapat skor 4. Ini karena keramahan dan persaudaraan terkadang membuat batas antara profesionalisme dan kekeluargaan menjadi kabur. Karena ini merupakan lingkup pekerjaan, tentunya Anda harus tetap mengutamakan profesionalisme. Yang terakhir, pilihan jawaban E, layak dan tidak membebani. Pelayanan yang layak dan tidak membebani juga merupakan standar pelayanan publik. Dengan pelayanan yang layak, masyarakat bisa terlayani dengan baik, namun belum tentu akan menimbulkan kepuasan. Jadi, Anda akan mendapat skor 2 jika memilih jawaban ini. Selanjutnya, soal nomor 23. Seorang pegawai PNS menawarkan kepada saya agar lolos PNS dengan imbalan sejumlah uang yang menurutnya sanggup saya bayar. Sikap saya: A. Mempertimbangkan lebih dahulu segala akibatnya. B. Langsung menerima tawaran tersebut mengingat banyak yang tidak lolos tahun sebelumnya. C. Saya ingin mencoba terlebih dahulu sesuai jalur resmi. D. Menolak karena saya ingin diterima dengan jalur yang sah. Dan E. Meminta pertimbangan orang di sekitar termasuk orang tua saya. Soal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi aspek integritas, sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Menolak karena saya ingin diterima dengan jalur yang sah. Pilihan jawaban D menunjukkan bahwa Anda termasuk orang yang jujur, karena Anda memilih untuk menolak tawaran kemudahan yang diberikan oleh oknum tersebut, dan lebih memilih jalur yang sah. Jadi, jika Anda memilih jawaban D, Anda akan mendapat skor 5. Selanjutnya, mari kita analisis pilihan jawaban yang lain. Yang pertama, pilihan jawaban A, mempertimbangkan lebih dahulu segala akibatnya. Jawaban ini menunjukkan bahwa Anda masih memiliki keraguan untuk berintegritas, karena Anda masih memiliki keinginan untuk menerima tawaran tersebut dengan mempertimbangkan risiko jika Anda membayar oknum tersebut. Jadi, jika Anda memilih jawaban A, Anda akan mendapat skor 3. Selanjutnya, pilihan jawaban B, langsung menerima tawaran tersebut mengingat banyak yang tidak lolos tahun sebelumnya. Jawaban ini menunjukkan bahwa
Anda tidak memiliki integritas karena Anda menerima tawaran oknum tersebut. Jadi, jika Anda memilih jawaban B, Anda akan mendapat skor 1. Selanjutnya, pilihan jawaban C. Saya ingin mencoba terlebih dahulu sesuai jalur resmi. Jawaban ini menunjukkan bahwa Anda belum memiliki sikap integritas karena Anda memiliki keinginan untuk mencoba tahun ini dengan jalur yang sah. Artinya, jika Anda tidak lulus, maka tentu saja tahun depan Anda akan menerima tawaran oknum tersebut agar Anda lulus. Jadi, jika Anda memilih jawaban C, Anda akan mendapat skor 2. Selanjutnya, pilihan jawaban E, meminta pertimbangan orang di sekitar, termasuk orang tua saya. Jawaban ini menunjukkan bahwa Anda sudah memiliki sikap integritas, tetapi memiliki keraguan karena Anda meminta pertimbangan orang di sekitar, termasuk orang tua Anda, untuk menutupi keraguan Anda. Karena di benak Anda ingin dengan jalur resmi. Jadi, jika Anda memilih jawaban C, Anda akan mendapat skor 4. Selanjutnya, soal nomor 24. Beberapa rekan kantor sering meminta saya mengajari mereka seputar pekerjaan yang belum mereka ketahui. Maka saya akan A. Mengajari cukup sekali saja, karena saya pun punya pekerjaan sendiri. B. Mengajari dan menyarankannya membaca dari situs online tentang bagaimana cara mengerjakan pekerjaan mereka. C. Mengajari jika saya memiliki waktu yang sangat luang. D. Memintanya agar belajar secara mandiri seperti saya. Dan E. Dengan tegas meminta mereka untuk belajar sendiri sebagai pegawai yang bertanggung jawab. Soal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi aspek orientasi kepada orang lain. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Mengajari dan menyarankannya membaca dari situs online tentang bagaimana cara mengerjakan pekerjaan mereka. Pilihan jawaban B menunjukkan bahwa Anda memiliki orientasi yang sangat tinggi kepada orang lain dengan mengajari mereka dan memberi saran untuk membaca dari link pada situs online sehingga memudahkan mereka untuk mengupdate ilmu pengetahuan. Jadi, jika Anda memilih jawaban B, Anda akan mendapat skor 5. Selanjutnya, mari kita analisis pilihan jawaban yang lain. Yang pertama, pilihan jawaban A, mengajari cukup sekali saja, karena saya pun punya pekerjaan sendiri. Jawaban ini menunjukkan bahwa Anda turut mengedepankan kepentingan mereka, namun tidak setiap saat mendahulukan kepentingan mereka, karena Anda pun punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi, jika Anda memilih jawaban A, Anda akan mendapat skor 3. Selanjutnya, pilihan jawaban C, mengajari jika saya memiliki waktu yang sangat luang. Jawaban ini menunjukkan bahwa Anda mempunyai komitmen dalam melayani orang lain, tetapi Anda akan mengajari atau membantu mereka ketika ada waktu luang saja. Jadi, jika Anda memilih jawaban C, Anda akan mendapat skor 4. Selanjutnya, pilihan jawaban D, memintanya agar belajar secara mandiri seperti saya. Jawaban ini menunjukkan bahwa Anda kurang memiliki orientasi kepada orang lain, karena Anda hanya memberikan contoh belajar mandiri seperti Anda. Jadi, jika Anda memilih jawaban D, maka akan mendapat skor 2. Selanjutnya yang terakhir pilihan jawaban E. Dengan tegas meminta mereka untuk belajar sendiri sebagai pegawai yang bertanggung jawab. Jawaban ini menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki orientasi kepada orang lain, karena Anda dengan tegas menolak dan meminta mereka belajar sendiri. Karena Anda dengan tegas menolak
dan meminta mereka belajar sendiri. Jadi, jika Anda memilih jawaban E, Anda akan mendapat skor 1. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 25. Seperti yang diketahui, biasanya anggota tim kerja berasal dari berbagai latar belakang budaya. Menurut saya, A. Pastinya saya diterima dalam tim kerja jika saya mampu mengikuti aturan dalam kelompok. B. Saya perlu berhati-hati dalam bertindak dalam kelompok kerja. C. Menjadi diri sendiri sambil berusaha mengikuti aturan kelompok sehingga saya tidak pernah berkonflik dengan salah satu tim kerja. D. Merasa tidak pernah menjadi diri sendiri dengan banyaknya aturan kelompok kerja. E. Takut menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Soal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi aspek kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Menjadi diri sendiri sambil berusaha mengikuti aturan kelompok, sehingga saya tidak pernah berkonflik dengan salah satu tim kerja. Karena dengan menjadi diri sendiri berarti Anda tidak berpura-pura dan mengindikasikan suatu kejujuran, namun tetap berusaha mengikuti aturan kelompok, sehingga menjauhkan diri dari konflik dan akan tercipta kerjasama yang baik dalam kelompok. Selanjutnya, mari kita analisis pilihan jawaban yang lain. Yang pertama, pilihan jawaban A. Pastinya saya diterima dalam tim kerja jika saya mampu mengikuti aturan dalam kelompok. Jawaban ini menunjukkan bahwa Anda sudah menunjukkan kemampuan bekerja sama di dalam kelompok karena Anda memiliki niat untuk mematuhi aturan yang berlaku, walaupun Anda tidak menjadi diri Anda sendiri. Karena sikap mematuhi aturan akan memudahkan seseorang dalam bekerja sama dalam kelompok, dimanapun ia berada. Jadi, jika Anda memilih jawaban A, Anda akan mendapat skor 4. Selanjutnya, pilihan jawaban B. Saya perlu berhati-hati dalam bertindak dalam kelompok kerja. Segala tindakan memang perlu disertai dengan kehati-hatian agar tidak menyinggung perasaan orang lain dalam kelompok kerja. Namun, yang diperlukan adalah bagaimana Anda bekerja sama dalam kelompok. Jadi, jika Anda memilih jawaban B, Anda akan mendapat skor 3. Selanjutnya, pilihan jawaban D. Merasa tidak pernah menjadi diri sendiri dengan banyaknya aturan kelompok kerja. Jawaban ini menunjukkan bahwa Anda belum mampu untuk bekerja sama dalam kelompok karena Anda merasa menyesal atau tidak suka berada dalam kelompok tersebut dan merasa tidak diterima di dalam kelompok. Jadi, jika Anda memilih jawaban D, Anda akan mendapat skor 1. Yang terakhir, pilihan jawaban E, takut menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Jika Anda merasa takut menjadi diri sendiri, maka semua aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dari seluruh anggota tim harus Anda ikuti. Hal ini akan menghambat kemampuan Anda dalam bekerja sama dalam tim, karena Anda tidak mampu memberi usulan kerja. Jadi, jika Anda memilih jawaban E, Anda akan mendapat skor 2. Selanjutnya soal nomor 26. Pindah bekerja dan mendapati lingkungan kerja yang baru, maka saya A. Memerlukan waktu untuk mengenal rekan kerja yang baru. B. Menunggu rekan kerja jika ingin berkenalan. C. Langsung akrab dengan rekan kerja baru. D. Akan berkenalan jika saya butuh bantuan. Dan E. Merasa senang jika ada yang mau berkenalan. Soal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi aspek kemampuan beradaptasi, sehingga jawaban yang paling tepat adalah C, langsung akrab dengan rekan kerja baru. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa
Anda termasuk orang yang supel, sehingga mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Jadi, jika Anda memilih jawaban C, Anda akan mendapat skor 5. Selanjutnya, mari kita analisis pilihan jawaban yang lain. Yang pertama, pilihan jawaban A, memerlukan waktu untuk mengenal rekan kerja yang baru. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa Anda sudah memiliki kemampuan beradaptasi, tetapi Anda masih membutuhkan waktu untuk berkenalan dengan rekan kerja yang baru, sehingga keakraban akan dapat terjadi. Jadi, jika Anda memilih jawaban A, Anda akan mendapat skor 4. Selanjutnya, pilihan jawaban B, menunggu rekan kerja jika ingin berkenalan. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki kemampuan beradaptasi karena Anda merasa tidak perlu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Tetapi Anda berharap rekan kerja yang terlebih dahulu mengajak Anda berkenalan. Jadi, jika Anda memilih jawaban B, Anda akan mendapat skor 1. Selanjutnya, pilihan jawaban D, akan berkenalan jika saya butuh bantuan. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa Anda cukup memiliki kemampuan beradaptasi karena Anda berpikir jika beradaptasi akan mudah dilakukan ketika Anda membutuhkan bantuan dari rekan kerja yang baru. Jadi, jika Anda memilih jawaban D, Anda akan mendapat skor 3. Selanjutnya, pilihan jawaban E, merasa senang jika ada yang mau berkenalan. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa Anda tidak mudah beradaptasi karena Anda justru berharap orang lain yang beradaptasi dengan Anda. Jadi, jika Anda memilih jawaban E, Anda akan mendapat skor 2. Selanjutnya, soal nomor 27. Perusahaan tempat saya bekerja kerap memberikan kesempatan untuk mengambil kursus yang berkaitan dengan pekerjaan di luar jam kerja kepada para karyawan. Maka saya A. turut mendaftar seperti rekan kerja lainnya. B. tidak mengambil kesempatan tersebut karena saya sudah berkeluarga dan waktu di luar jam kerja adalah untuk keluarga. C. turut mendaftar karena khawatir dianggap tidak mendukung kegiatan perusahaan. D. tidak mendaftar karena tidak tahu manfaatnya. E. turut mendaftar karena ingin memiliki keterampilan lebih di bidang pekerjaan saya selama ini. Soal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi aspek kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah E, turut mendaftar karena ingin memiliki keterampilan lebih di bidang pekerjaan saya selama ini. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa Anda memiliki kemauan untuk belajar berkelanjutan dan mengasah kemampuan yang sangat baik, karena Anda sangat ingin lebih terampil jika telah selesai mengikuti kursus. Jadi, jika Anda memilih jawaban E, Anda akan mendapat skor 5. Selanjutnya, mari kita analisis pilihan jawaban yang lain. Yang pertama, pilihan jawaban A, turut mendaftar seperti rekan kerja lainnya. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa Anda hanya mengikuti arus karena Anda ikut mendaftar agar sama dengan rekan kerja lainnya. Kemauan Anda untuk belajar berkelanjutan hanya karena ingin menjaga kebersamaan dengan rekan kerja Anda. Jadi, jika Anda memilih A, maka Anda akan mendapat skor 3. Selanjutnya, pilihan jawaban B, tidak mengambil kesempatan tersebut karena saya sudah berkeluarga dan waktu di luar jam kerja adalah untuk keluarga. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa kemauan Anda untuk belajar berkelanjutan cukup rendah dengan mencari alasan bahwa Anda sudah berkeluarga dan hari libur Anda hanya untuk keluarga. Jadi,
jika Anda memilih jawaban B, Anda akan mendapat skor 2. Selanjutnya pilihan jawaban C, turut mendaftar karena khawatir dianggap tidak mendukung kegiatan perusahaan. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa Anda menenggang atau mendukung kegiatan perusahaan dengan ikut serta belajar berkelanjutan, walaupun bukan merupakan kemauan Anda sendiri. Jadi, jika Anda memilih jawaban C, Anda akan mendapat skor 4. Terakhir, pilihan jawaban D, tidak mendaftar karena tidak tahu manfaatnya. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk belajar berkelanjutan, karena Anda tidak mencari tahu manfaat dari kegiatan kursus tersebut. Jadi, jika Anda memilih jawaban D, Anda akan mendapat skor 1. Selanjutnya soal nomor 28. Setiap akhir tahun, perusahaan mengadakan acara bebas berupa outbound. Sebagai anggota tim outbound, saya mengajukan lokasi outbound kepada atasan. Namun, menurut atasan, lokasi tersebut kurang tepat. Maka saya A. merasa sangat kecewa karena jerih payah saya mencari lokasi tidak dihargai. B. mencari alternatif lokasi sesuai dengan keinginan atasan. C. kecewa namun berusaha untuk ikhlas dengan mengikuti kemauan atasan. D. bersikeras agar atasan mau menerima usulan, mengingat waktu dan tenaga sudah saya keluarkan untuk itu. E. ditolak bukanlah hal yang baru, karena atasan yang selalu memutuskan. Jika kita perhatikan, kalimat kunci pada soal ini adalah saya mengajukan lokasi outbound kepada atasan dan menurut atasan lokasi tersebut kurang tepat. Jadi, berdasarkan dua kalimat kunci tersebut, soal ini termasuk ke dalam aspek inisiatif. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B, mencari alternatif lokasi sesuai dengan keinginan atasan. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa Anda dapat bekerja sama dalam kelompok, menghargai pendapat atasan, dengan tetap penuh inisiatif mencari alternatif lokasi outbound. Jadi, jika Anda memilih jawaban B, Anda akan mendapat skor 5. Selanjutnya, mari kita analisis pilihan jawaban yang lain. Yang pertama, pilihan jawaban A, merasa sangat kecewa karena jerih payah saya mencari lokasi tidak dihargai. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa inisiatif Anda sangat rendah karena Anda merasa kecewa ketika ide Anda ditolak. Jadi, jika Anda memilih jawaban A, Anda akan mendapat skor 1. Selanjutnya, pilihan jawaban C, kecewa namun berusaha untuk ikhlas dengan mengikuti kemauan atasan. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa Anda sudah memiliki inisiatif untuk memberikan ide, walaupun Anda merasa kecewa ketika ide Anda ditolak, tetapi Anda tetap bisa menerima keinginan atasan Anda. Jadi, jika Anda memilih jawaban C, Anda akan mendapat skor 4. Selanjutnya, pilihan jawaban D, bersikeras agar atasan mau menerima usulan, mengingat waktu dan tenaga sudah saya keluarkan untuk itu. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa Anda terlalu memaksakan inisiatif berdasarkan ide Anda agar diterima oleh atasan. Jadi, jika Anda memilih jawaban D, Anda akan mendapat skor 3. Dan pilihan jawaban E, ditolak bukanlah hal yang baru, karena atasan yang selalu memutuskan. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa Anda memiliki inisiatif yang rendah, karena Anda pesimis bahwa kemauan atasan yang selalu menang. Jadi, jika Anda memilih jawaban E, Anda akan mendapat skor 2. Selanjutnya soal nomor 29.
Saya bersama rekan kerja diberi tugas menyelesaikan proyek kantor. Namun saat menjelang deadline pekerjaan, mendadak rekan kerja sakit. Yang saya lakukan adalah A. Mengerjakan pekerjaan sendirian dan meminta rekan kerja untuk beristirahat. B. Segera mencari rekan kerja baru agar bisa diselesaikan bersama. C. Tidak menyelesaikan proyek kantor tersebut. D. Meminta kepada atasan agar tenggat waktu diundur. E. Mencari tenaga honorer untuk menyelesaikan proyek. Soal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Mengerjakan pekerjaan sendirian dan meminta rekan kerja untuk beristirahat. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa Anda sangat toleran dengan meminta rekan beristirahat dan Anda tetap mengerjakan pekerjaan sendirian hingga selesai. Anda pun memiliki kemampuan bekerja mandiri sampai tuntas. Jadi, jika Anda memilih jawaban A, Anda akan mendapat skor 5. Selanjutnya, mari kita analisis pilihan jawaban yang lain. Yang pertama, pilihan jawaban B. Segera mencari rekan baru agar bisa diselesaikan bersama. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa Anda kurang mampu bekerja secara mandiri sampai tuntas, karena Anda berpikir bahwa pekerjaan akan selesai jika dikerjakan bersama rekan kerja yang baru. Jadi, jika Anda memilih jawaban B, Anda akan mendapat skor 2. Selanjutnya, pilihan jawaban C, tidak menyelesaikan proyek kantor tersebut. Pilihan ini menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki kemauan bekerja mandiri dan menuntaskan pekerjaan yang menjadi tugas Anda, karena Anda dianggap lepas tangan dari proyek yang menjadi tanggung jawab Anda. Jadi, jika Anda memilih jawaban C, Anda akan mendapat skor 1. Selanjutnya, pilihan jawaban D, meminta kepada atasan agar tenggat waktu diundur. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa Anda ingin mengerjakan pekerjaan karena Anda memiliki kemauan bekerja mandiri dan menuntaskan pekerjaan Anda. Tetapi Anda meminta waktu tambahan. Jadi, jika Anda memilih jawaban D, Anda akan mendapat skor 4. Selanjutnya yang terakhir, pilihan jawaban E, mencari tenaga honorer untuk menyelesaikan proyek. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa Anda cukup memiliki kemauan bekerja sampai tuntas, walau Anda tidak mandiri karena mencari tenaga honorer. Jadi, jika Anda memilih jawaban E, Anda akan mendapat skor 3. Selanjutnya soal terakhir, yaitu soal nomor 30. Sebagai pegawai baru di sebuah perusahaan yang ingin menerapkan IT di tiap bidang, namun para pekerja senior masih suka dengan cara manual non-IT, maka tindakan saya A. Sangat mengharapkan pegawai senior mulai menggunakan IT agar pekerjaan lebih efektif dan efisien. B. Menjaga perasaan pegawai senior tapi tidak menyerah agar mereka mau menerapkan pekerjaan dengan menggunakan IT. C. Memberikan penjelasan kepada pegawai senior bahwa sudah saatnya beralih ke IT. D. Memberi penjelasan kepada pegawai senior pentingnya IT sambil mengajari mereka tentang IT. E. Membantu pekerjaan pegawai senior yang harus menggunakan IT. Soal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi aspek teknologi informasi dan komunikasi, sehingga jawaban yang paling tepat adalah E, membantu pekerjaan pegawai senior
yang harus menggunakan IT, karena walau sudah diinstruksikan oleh perusahaan, tetap dibutuhkan instruktur yang mengerti IT, yang merupakan sesama rekan kerja. Dalam hal ini kebetulan adalah Anda sebagai pegawai baru, sehingga Anda bisa sewaktu-waktu membantu pekerjaan pegawai senior. Jadi, jika Anda memilih jawaban E, Anda akan mendapat skor 5. Selanjutnya, mari kita analisis pilihan jawaban yang lain. Yang pertama, pilihan jawaban A. Sangat mengharapkan pegawai senior mulai menggunakan IT agar pekerjaan lebih efektif dan efisien. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa Anda hanya berharap, tetapi Anda tidak memberikan solusi cara menggunakan IT untuk efektivitas dan efisiensi kerja kepada pegawai senior. Jadi, jika Anda memilih jawaban A, Anda akan mendapat skor 1. Selanjutnya, pilihan jawaban B. Menjaga perasaan pegawai senior, tapi tidak menyerah agar mereka mau menerapkan pekerjaan dengan menggunakan IT. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa Anda hanya menjaga perasaan pegawai senior dan membujuk mereka agar mau menerapkan IT, tetapi tidak mengajari caranya. Jadi, jika Anda memilih jawaban B, Anda akan mendapat skor 2. Selanjutnya, pilihan jawaban C. Memberikan penjelasan kepada pegawai senior bahwa sudah saatnya beralih ke IT. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa Anda sudah mulai peduli untuk berbagi ilmu pengetahuan IT, bahwa di era sekarang saatnya beralih ke IT. Jadi, jika Anda memilih jawaban C, Anda akan mendapat skor 3. Selanjutnya, pilihan jawaban D. Memberi penjelasan kepada pegawai senior pentingnya IT sambil mengajari mereka tentang IT. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa Anda sudah mengajari cara penggunaan IT kepada pegawai senior, serta memberikan penjelasan seberapa pentingnya IT bagi perusahaan. Jadi, jika Anda memilih jawaban D, Anda akan mendapat skor 4. Demikian pembahasan soal TKP kali ini, semoga bermanfaat. Bagaimana sahabat CPNS? Sudah mulai paham kan cara jawab soal-soal TKP? Biar kamu lebih siap jawab soal-soal TKP, yuk belajar dari kedua buku CPNS terbitan Irama Widya. Buku ini kamu bisa dapetin di Gramedia terdekat atau di official store kami di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Wah, ternyata semudah itu ya mengerjakan soal-soal SKD-nya. Semakin yakin aja nih sahabat CPNS untuk lulus tes SKD-nya. Yuk manfaatin waktu yang masih ada sebelum hari H dengan mempelajari tipe-tipe soal SKD, ditemani dengan tentor-tentor dan juga penulis buku tes SKD CPNS. So, don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya sahabat CPNS tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan juga share video ini ke sahabat-sahabat CPNS lainnya ya. Semangat berjuang di tes SKD-nya sahabat CPNS. Dan juga jangan lupa untuk sertakan doa di setiap aktivitas. Semoga sukses. Bye-bye.